Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat everyone. Nah, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan mengulas lagi seputar informasi penting yang sifatnya menghibur. Seperti yang kita ketahui sahabat everyone, kejahatan kriminal itu adalah tindakan yang merugikan orang lain, bukan? Dan biasanya hanya terjadi pada dunia manusia saja kan? Tapi hal seperti ini ada juga loh, bahkan terjadi di dunia binatang. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasannya, mari kita simak Al-Syer selengkapnya. Kasus yang pertama, kasus pembegalan. Kejadian dramatis ini terjadi di tengah padang desa Miltare. Ibu dan anak ini berhasil meloloskan diri dari suatu kelompok begal yang mencoba merampas sang anak dari orang tuanya. Kejadian ini sekitar hari Senin 1 September 2019. Panggil aja Ibu Jenny. Ibu Jenny menceritakan awal mula sebelum kejadian ini terjadi. Sang ibu berangkat dari rumahnya bersama anaknya yang bernama Claudia. Ingin pergi sih mencari makanan di sebuah desa yang tidak jauh dari desa Miltari tempat dia tinggal. Sekitar 3 kilo perjalanan ia tempuh, ibu dan anak ini tiba di sebuah padang kecil yang bernama Desa Sosnovka. Kemudian sekelompok begal tersebut perlahan mencoba menghampiri korban dikarenakan situasi saat itu sedang kosong. Aku bingung mau begal apa coba. Mas aja kan nggak ada. Sekelompok begal ini mengencarkan aksinya dengan mengejar-ngejar kedua korban. Kepanikan pun timbul dalam hati Ibu Jenny karena anak yang di bawahnya masih berusia 4 tahunan lebih dan tidak bisa berapa-apa selain berlindung kepada ibunya. Ternyata gengs, sekelompok begal ini kebingungan mau ambil apa dari Ibu Jenny. Ibu Jenny kan nggak bawa apa-apa, baju aja tuh lupa kepake. Iya, binatang kan nggak pakai baju. Ternyata loh geng, sekelompok begal ini ngincer Claudia si anak Jenny. Tapi dalam beberapa cara yang dilakukan sekelompok begal tersebut untuk membunuh ibu korban dengan berbagai pukulan dan gigitan yang digencarkan, namun sang ibu korban terus saja melakukan perlawanan dan mencoba tetap tenang dan melindungi anaknya yang masih terbilang cukup muda. Setelah beberapa saat kejadian ini terjadi, beberapa warga pun datang berombongan untuk membantu korban tersebut. Dan kelompok begal tersebut terlihat panik dan berlari meninggalkan kedua korban. Ibu Jenny pun dan anaknya tidak memiliki luka yang cukup parah sih. Tapi dikabarkan sekujur tubuh terdapat luka yang memar. Dari hasil kejadian ini, pihak berwajib mengidentifikasi kejadian tersebut dan korban meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Waduh, bisa ya? Nah, setelah identifikasi tersebut, polisi menemukan beberapa bukti khusus dan satu pelaku ini ditangkap dan diringkus oleh pihak berwajib. Nah, rasain loh. Diduga tersangka merupakan ketua dari kelompok tersebut. Yang kedua, inilah kericuhan antara beberapa kelompok. Awal mula terjadinya insiden ini, beberapa kelompok yang sedang melakukan sebuah observasi untuk camping dan sambil makan-makan katanya. Namun di sebuah wilayah yang ingin dituju tersebut untuk melakukan observasi merupakan wilayah hunian famili Leon Smooth dan Tutul Macau. Emang kenapa ya kalau wilayah keduanya? Nah, dari hasil identifikasi keamanan yang dilakukan di sana, ternyata keamanan menemukan beberapa petunjuk sebab akibat terjadinya insiden besar ini. Diduga kelompok yang masuk melakukan sebuah observasi ini masuk tanpa sepengetahuan kepala wilayah tersebut. Selain dari itu, lembaga keamanan pun menyatakan bahwa kedua belah pihak atau kelompok konon katanya kedua keluarga tersebut memiliki hubungan yang tak baik atau bahasa kasarnya adalah saling bermusuhan. Wah, ngeri gengs. Dikarenakan saat itu perebutan wilayah. Kemudian sebelum insiden ini terjadi dahulu sudah terjadi. Bahkan insiden dahulu menjatuhkan banyak korban. Dan akhirnya mereka saling menanamkan tekad kuat kepada tiap turunannya bahwa apabila suatu ketika berjumpa yang bukan marga dari Tutul dan Leon Smooth maka wajib untuk dihabisi. Ungkapan identifikasi keamanan tersebut, kericuhan tersebut diwarnai saling mengejar satu sama lain dan saling memukuli tanpa rasa ampun. Wow. Dari hasil kejadian ini, beberapa korban mati dan keadaan dibunuh secara massal, baik itu anak yang berumuran kecil bahkan korban dewasa lainnya.
Para pelaku telah memiliki latar belakang yang berbeda, namun didominasi oleh animalia muda. Beberapa di antaranya berstatus keluarga dari keluarga pembunuh kelas rendah sampai pembunuh kelas otot. Sampai saat ini, lembaga keamanan akan menyelidiki lebih lanjut mengenai kejadian tersebut, namun beberapa di antaranya telah diringkus oleh pihak keamanan untuk ditindaklanjuti. Nah, yang ketiga, perampokan. Seekor animalia besar dengan ketinggian hingga 2,5 meter atau ditafsir dengan 8 kaki ketinggian bernama Jessie ini sudah memiliki usia 30 tahunan lebih. Dilaporkan mengalami perampokan secara berulang-ulang oleh beberapa pelaku yang berbeda-beda. Informasi yang didapatkan dari seekor animalia besar itu berasal dari famili Struthionidae. Awal kejadian kasus ini saat Jessie meninggalkan calon anak-anaknya, sebut saja telur-telurnya. Beberapa puluh meter setelah Jessie pergi, beberapa pelaku menggencarkan aksinya untuk merampok. Beberapa saat pelaku ingin merampok telur-telur tersebut, Jessie tersadar dan langsung teriak dan mengejar-ngejar pelaku tersebut. Pelaku pun panik dan berlari sambil membawa telur-telur itu. Usaha keras Jessie dalam mengejar para pelaku perampokan pun berhasil karena telur yang dibawa lari oleh pelaku terjatuh. Untung saja telur tersebut terjatuh di atas pasir sehingga tidak memiliki lecet atau pecah. Karena kepanikan pelaku berlari sangat laju meninggalkan Jessie, Jessie terlihat sangat marah, berapi-api, tapi ia tetap sabar dalam menghadapi cobaan ini. Beberapa lama kejadian tersebut, beberapa teman Jessie datang terlihat membantu. Dari hasil insiden ini, Jessie melaporkan kejadian ini ke penjaga keamanan wilayah agar kejadian ini ditindaklanjuti. Jessie meminta agar kejadian ini tidak akan terulang lagi. Pihak keamanan pun segera melakukan penyelidikan kasus tersebut kepada beberapa ras keluarga lain yang berdomisili di wilayah ini. Keamanan pun berjanji akan mengungkap kasus perampokan tersebut. Kasus ini terjadi di padang tepi lembah bagian selatan. Ya gengs, itulah seputar kejadian-kejadian yang dialami dalam dunia animalia yang ternyata memiliki persamaan dengan yang dialami dalam dunia Homo sapiens. Menggambarkan bahwa manusia dan hewan lainnya memiliki hal yang sama dalam kejahatan. Tapi kita dunia manusia tidak akan melakukan hal tersebut apabila terkendali dengan akal sehat. Mungkin itu beberapa informasi yang dapat kami sajikan kali ini, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung terus channel Alser dalam mencari dan merangkum seputar informasi penting maupun seputar informasi hiburan. Dan jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka dengan konten ini. Apabila terdapat kekurangan silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Dan saya Alser pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone.